So baby, come with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Alma Libera, NPM 1012-1062. Perkenalkan, nama saya Elina Slahat, NPM 1012-1105. Perkenalkan, nama saya Rosinul Lestari, NPM 1012-1110. Di sini kami mewawancarai salah satu home industry yang bernama Kopi Goy yang berada di Jalan Buah Batu nomor 14. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua. Jadi hari ini kami bertiga akan mencari sebuah home industry untuk diwawancarai. Yuk ikutin terus ya. Oh iya teman-teman, kami mencari home industrinya itu sekitaran Jalan Buah Batu ya, dekat kampus Digitech University. Setelah kami berjalan beberapa lama menyusuri sebagian Jalan Buah Batu, akhirnya kami menemukan sebuah home industry yang memiliki nama Kopi Goy. Kopi Goy merupakan sebuah coffee shop yang terletak di Jalan Buah Batu nomor 14. Coffee shop ini biasanya ramai oleh para mahasiswa karena letaknya yang dekat dengan kampus. Karena kita berada di seberang jalan dari lokasi Kopi Goy, jadi kita nyebrang dulu menuju Kopi Goy. Nah, teman-teman, langsung aja kita masuk yuk buat izin wawancara pemiliknya. Alhamdulillah, kita dikasih izin buat wawancara pemiliknya. Yuk kita simak wawancaranya. Sebelumnya makasih atas waktunya sudah memberikan kami waktu untuk mewawancarai. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya ya. Pertama mungkin boleh memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri. Maksudnya namanya siapa? Nama saya Yogi. Ya pekerjaan bisa dilihat sendiri lah ya. Terkait coffee shop ini, untuk alamat lengkapnya di mana? Jalan Buah Batu nomor 14. Nomor 14. Samping STMB. Ya. untuk harga produknya kisarannya dari berapa? Produknya dari range 23.000 sampai 28.000. Itu buat kopi sama non kopi ya. Nah, gitu. Buat jam operasinya buka dari jam berapa? Tutupnya jam berapa? Kalau operasionalnya sih jam 11 ya, sampai jam 10 malam. Bagaimana latar belakang coffee shop ini? Latar belakangnya sih sebetulnya pertamanya dari hobi, tapi lama-kelamaan ya kenapa nggak jadi bisnis ya, akhirnya buka kecil-kecilan sampai sekarang. Kopi Go itu dari 2019 Pas COVID? Pas COVID. Tapi saya posisi masih kerja. Dan akhirnya memutuskan untuk resign dari kerja 2020, akhirnya fokus di kopi. Kalau boleh tahu, kenapa namanya Kopi Goy? Ada Kopi Goy, sejarahnya? Aduh apa ya? Atau mau aja? Kopi Goy itu nama panggilan. Nama panggilan kecil ya. Akhirnya udahlah. Kok unik juga ya, Kopi Goy udah pernah. Siapa pemilik dari coffee shop? Istri saya sih kalau begitu. Saya mah cuma kerja. Selanjutnya, bagaimana coffee shop ini mengatur mengenai SDM-nya, misalkan tuh kayak apakah ada fluktuatannya atau part-time atau sebagainya? Membuat kalau pegawai saat ini mungkin hanya ada yang part-time, itu pun hanya di weekend aja. Kalau hari-hari biasa dari mulai Senin sampai Kamis saya handle sendiri. Kalau dari mulai Jumat, Sabtu, Minggu itu ada pegawai yang sistemnya part-time, dibayarnya cuma hari. Jadi pas kerja aja. Berarti yang ngaturnya sendiri? Ya.
Selanjutnya, apa saja tugas dari Kak Yogi di sini? Selain tadi nerima itu Orderan. part-time, Nah, ya mungkin selain di bar juga ya, dari barista, nanti semuanya sih, dari mulai belanja, manage dari opening pas nanti akhir hari, terus ya semuanya sama sendiri, dari mulai beres-beres sama itu sendiri. handle sendiri pokoknya. Sendiri, ya. Menurut Kak Yogi, apa aja keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer SDM, terutama di usaha kopi shop ini? Kalau manajer, kalau saya pribadi ya, Ya. yang penting keterampilannya dia itu bisa jadi seorang pemimpin, seorang teman, yang bisa membuat pegawainya nyaman kerja di sini gitu. Jadi istilahnya kalau ada apa, kalau saya pribadi, buat saya pribadi ya, kalau ada apa-apa anggaplah manajer itu sebagai sahabat, kerabat, tapi tetap ada koridor batas yang antara atasan dan bawahan. Gimana Kak Yogi sendiri lihat atau nilai pentingnya keahlian dari yang part-time itu dan spesifikasi si yang mau jadi part-time itu tuh? Yang satu dia punya kemauan belajar, terus jujur orangnya, jujur. Kenapa harus ada kemauan belajar? Karena kan kalau di coffee shop itu setiap coffee shop menunya beda-beda. Ada yang kalau istilah di barista itu ada gramasi buat bikin kopinya kan beda-beda, tergantung dari ciri khas dari coffee shop tersebut gitu kan. Jadi base-nya yang penting dia suka kopi, dia tahu bisa kopi, tentang kopi. Nanti untuk sananya kita belajar bareng-bareng. Juga masih belajar kopi gitu kan. Jadi masih ya yang penting dia punya bisa mau belajar, jujur, udah aja. Dan ulat satu. Ya. Dan rajin ibadah. Gimana sih Kak Yogi sendiri apa ya, proses ngerekrutmennya itu gimana? Apakah di-share di media sosial, lowongannya gitu? Oh, kalau buat sementara sih kita nggak buat open recruitment ke publik ya, dari beberapa orang yang kenal. Ini ada yang mau kerja nih, tapi dia ada base juga nih dulunya dari kopi gitu kan. Ya boleh, kemarin ada yang mau wawancara, tapi sebetulnya dia niatkannya mau kerja atau mau belajar. Di sini kerja sambil belajar gitu kan. Tapi untuk sementara belum kita open ke publik. Yang kenal Terdekat. Ini Mbak. Apa saja tahapan yang harus dilalui karyawan kayak tadi part-time kayak gitu untuk bisa menjadi jadi karyawan di coffee shop ini? Kesehatan tertentu nggak ada ya, mungkin kesehatan jasmani dan rohani. Kayak saya tadi bilang itu, dia tuh pertama jujur, ulet, dan mau belajar. Itu aja sih sebetulnya. Latar belakang dia mau dari base dari lulusan mana atau mana, itu pas sebagai nilai plusnya ya. Tapi yang pertama itu ya dia tuh mau belajar, itu aja. Tahapan nggak ada, tes kesehatan nggak ada, tes covid nggak ada. Lanjut ya. Mengapa perekrutan diperlukan? Terus manfaatnya untuk Kak Yogi sendiri itu apa gitu kalau kita rekrut? Kalau iya sih, kalau pasti kalau sebuah usaha itu kita pasti membutuhkan karyawan, tapi tergantung dari kapasitas dari perusahaan tersebut gitu kan. Maksudnya apakah memang perusahaan itu atau usaha itu perlu karyawan dan berapa banyak karyawan. Selagi masih bisa di handle sendiri ya enggak gitu kan. Tapi ada manfaatnya buat kita ada karyawan, selain buat ownernya sendiri mungkin ownernya sendiri itu dia pekerjaan mungkin lebih ringan, terus untuk pekerjaan sehari sendirinya lebih tertata lagi kayak gitu, tergantung dari keperluan di kitanya sendiri gitu, sementara kayak gitu.
apa saja keuntungan yang diharapkan dari proses seleksi karyawan ya, dari partai. Ya, keuntungannya kan tadi mungkin yang buat si ownernya pekerjaan lebih ringan, Ya. pekerjaan lebih cepat, buat pelayanan ke konsumennya. Kalau karyawan kalau sendiri kan pasti istilahnya ribet, buat pelayanannya agak telat. Tapi kan kalau ada karyawan ada yang membantu, pelayanannya lebih cepat. Kayak gitu. Yang selanjutnya, kalau misalnya di sini daftar part-time misalnya, apakah ada apa ya, latihan-latihan dulu atau langsung kerja aja atau gimana? Sebetulnya kalau istilah kerennya kita ada training dulu ya, nggak langsung part time kita kasih salary yang sesuai dengan part time-nya. Nah, kita kan lihat dulu apakah dia aja cocok atau enggak, dianya emang maksudnya apa ya, dia tuh bagus atau enggak kerjanya. Kalau memang bagus kita kasih part-nya, kalau enggak kita cari lagi. Berarti ada trainingnya dulu ya? Nah, Lanjut ya. Manfaat apa yang ingin digapai di coffee shop ini dengan menerapkan kayak tadi training kayak gitu dalam mengembangkan karyawan? manfaatnya kalau training kan kita bisa lihat potensi dari karyawan tersebut ya, apakah memang dia itu bisa untuk belajar jadi barista, untuk melayaninya atau enggak. Misalkan dari training itu kita bisa seleksi, oh benar dia itu orangnya memang ulet, mau bekerja atau enggak. Tapi kalau misalkan mau bekerja ya sorry goodbye gitu kan, sorry goodbye. Itu aja sih, Kalau trainingnya berapa lama? paling seminggu sampai 2 minggu. Di tes apa aja? Maksudnya di dalam trainingnya dia langsung layani? Ya, maksudnya pelayanan sementara kita ke waiters dulu. Nanti waiters kita lihat nih cara pembuatannya, resepnya seperti ini. Ya, kita lihat cara menyajikan kopinya kayak apa gitu kan. Paling seminggu sampai 2 minggu lah. Nggak lama. Kan kalau part time tuh dia namanya juga kerja, pasti ada gaji. Oh, Apa kalau ya? part time sih nggak ada minimum upah ya. Ya. Karena kita di sini cuma gaji salary-nya tuh gajinya cuma bayarnya harian. Ya. Jadi kalau dia masuk ya kita bayar, kalau dia nggak masuk ya kita nggak bayar. Gitu. Ada nggak perbedaan gajinya, misalnya kalau bagus berapa, Kalau paling kalau misalkan hari ini omset nyampe sekian kita kasih bonus. jadi tergantung. Tergantung omset. Adakah tantangan atau performance manajemen dalam perusahaan ini dalam bisnis lainnya? Tantangannya kan di sini coffee shop banyak ya. Ya, paling yaitu sekarang tantangannya satu, coffee shop banyak, dua cuaca. Ya, cuaca. Jadi kita harus benar-benar cari momentum buat nih, apalagi nih yang buat orang kita bisa baik lagi kita gitu. Itu tantangannya itu. Ada ya, cuaca lah sekarang. Kalau sekarang ya, terus kita kan udah hujan. Dia bisa ditempatkan juga. Ya. Bagaimana sistem penilaian kinerja di coffee shop ini? Dengan sistem kinerja. Jadi misalnya kalau menurut saya gitu, bagusnya yang kerja tuh kayak gimana, part time tuh bagus tuh kayak gimana, misalnya datang cepat atau gimana? Itu kalau udah itu udah pasti. Iya. Ya, dapat saya bilang tadi kan, dia mau belajar, ulet, jujur, gitu. Rajin beribadah. Berapa lama waktu untuk penilaian kerja karyawan dalam coffee shop ini? Kalau training kan tadi 2 minggu Iya. ya. Kalau sistemnya kalau part time selama dia memang potensi buat dilanjutkan,
berapa enggak gitu kan. Tapi rencananya memang kalau yang orang part time dia kinerjanya bagus, kita nanti kontrak gitu. Tapi kan lihat kondisi juga ya, karena saya bilang kalau memang memungkinkan untuk perekrutan banyak atau kontrak dengan kondisi saat ini, mungkin kondisional dari pame enggak itu ya. Terus kalau misalnya lagi ada yang part time gitu kan, ada trainingnya tuh 2 minggu kayak gitu. Ada nggak yang misalnya seminggu udah minta keluar gitu? Kalau selama ini nggak ada. Aman ya? Sama. Betah. Terus apakah ada hubungan kerja dengan coffee shop lain? Ini ya, kalau sama coffee shop lain nggak ada. Nggak ada. Kalau mungkin sama kayak kerja sama saya kayak Rokok Sampurna, kita di branding sama Sampurna. Terus kalau kayak bahan-bahan baku buat pembuatan, ada yang ngajakin. Memang selama ini ada yang udah kontrak aja sama kita, jadi kalau buat bahan baku kita support semua, tapi untuk sementara cuma ada beberapa aja yang nggak ada. Gitu. Kalau kedai distro ini tuh nyatu sama kopi Oh enggak, Goy, beda. tapi pemiliknya sama. Beda. Oh, Beda juga. Kalau kedai di store mah hanya makanan aja, kalau Kopi Goy minuman aja. Di beda pemilik. Kalau kedai di store yang punya rumah ini. Oh, gitu. Kalau ini enggak? Enggak, ini bisa sewa sendiri. Tapi kalau tempat baru kan. Gitu. Sekian, Ya. Makasih banyak atas Sama-sama. waktunya, Mbak. Sukses ya. Jadi ganggu. Maaf ganggu. Udah biasa. Pengertian manajemen SDM menurut Bintara Dondaryono. Manajemen SDM merupakan suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang memiliki oleh individu secara efisien, efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga mencapai tujuan. Selanjutnya ada fungsi MSDM. Yang pertama yaitu ada perencanaan sumber daya manusia, yang kedua ada analisis pekerjaan, yang ketiga ada rekrutmen dan seleksi, yang keempat ada mengelola kinerja, yang kelima ada pelatihan dan pengembangan, yang keenam ada evaluasi pekerjaan, yang ketujuh ada upah dan fasilitas, dan yang terakhir ada hubungan industrial. Pengertian rekrutmen. Rekrutmen merupakan serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Menurut Simamora tahun 2015. Sedangkan di sini juga ada indikator dalam melakukan seleksi terhadap pelamar. Di antaranya yang pertama ada screening data pelamar, yang kedua ada tes, yang ketiga ada mengisi formulir lamaran, yang keempat wawancara tahap pertama, yang kelima evaluasi, yang keenam wawancara tahap kedua, dan yang terakhir itu pengambilan keputusan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kendala yang terjadi di Kopi Goy ini. Yang pertama yaitu kesulitan dalam menemukan calon karyawan yang sesuai dengan background yang dimiliki dengan bidang yang sedang dibutuhkan oleh Kopi Goy. Yang kedua, ketika Kopi Goy membutuhkan untuk seorang barista, namun para pelamar kebanyakan mendaftar sebagai kasir, maka calon pekerja tidak dapat dipilih karena posisi yang sudah dibutuhkan berbeda. Yang ketiga, jika calon pekerja lolos di seleksi administratif, selanjutnya para pelamar dipanggil untuk memenuhi tahap selanjutnya, seperti tes dan wawancara. Dan biasanya, owner sendiri yang akan memanggil pelamar pekerjaan, tetapi calon pekerja itu tidak datang. Lalu, yang keempat yaitu para pekerja atau karyawan baru yang sudah lolos dari tahap awal sampai akhir dan sudah melakukan kontrak kerja, namun dalam menyelesaikan trainingnya, dia tidak bisa melaksanakannya sampai akhir. Setelah menemukan beberapa kendala,
Seperti yang sudah disebutkan tadi, maka kami pun memberikan saran solusi atau cara mengatasi dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan ini. Yang pertama, semisal jika calon pekerja yang dicari tidak sesuai dengan bidang yang dibutuhkan di Kopigoi, maka Kopigoi berhak untuk mencari karyawan baru atau karyawan lain sampai mendapatkan pekerja yang benar-benar sesuai dengan bidang yang sedang dibutuhkan saat itu. Yang kedua, kekurangannya barista di Kopigoi ini, maka perusahaan perlu mengembangkan dan memperluas lagi informasi lowongan pekerjaan yang dibutuhkan. Bisa dilakukan dengan cara promosi di media sosial atau di website, contohnya di Jobstreet. Yang ketiga yaitu memasang informasi lowongan pekerjaan di tempat yang lebih strategis dan dipajang dengan ukuran yang lebih besar dengan harapan agar orang atau masyarakat luas dapat melihat serta merekomendasikan kepada orang lain untuk bisa bekerja dan melamar di Kopigoi ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai job recruitment untuk barista dan waiter. Ada beberapa job recruitment untuk posisi barista. Yang pertama wanita dan pria, yang kedua minimal SMA atau sederajat, yang ketiga memiliki ketertarikan terhadap kopi, yang keempat memiliki pengalaman bekerja di coffee shop minimal 1 tahun atau lebih, yang kelima mampu berkomunikasi dengan baik, yang keenam kerja sama tim, yang ketujuh jujur, tekun, ulet dan memiliki keterampilan, yang kedelapan mampu memberikan solusi kepada pelanggan. Ada beberapa job recruitment untuk posisi waiters. Yang pertama, wanita atau pria. Yang kedua, minimal SMA atau sederajat. Yang ketiga, berpenampilan rapi atau menarik. Yang keempat, memiliki jiwa sosial dan dapat berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, memiliki pengetahuan seputar menu atau F&B. Yang keenam, memiliki keterampilan sebagai customer service. Yang ketujuh, jujur, tekun dan ulet. Ada beberapa proses seleksi untuk perusahaan Kopigoi ini. Yang pertama, seleksi administrasi. Yang kedua, seleksi tertulis atau tes tertulis. Yang ketiga, seleksi tidak tertulis, yaitu walk-in, interview, dan tes keterampilan kerja. Yang keempat, membuat keputusan. Yang kelima, pengajuan surat penawaran dan kontrak kerja. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So baby, come with me.